Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hanifa Fortuna Indra. Saya dari Fakultas Psikologi dari Universitas Bosowa. Di video ini saya akan menjelaskan laporan ujian akhir saya dengan judul Perbedaan Demografi terhadap Intimate Friendship Pengguna Instagram. Jadi video ini saya buat sebagai pengganti UAS dan sesuai instruksi saya tidak membaca laporan, melainkan saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Jadi anggap saja ini seperti ngobrol santai, tapi tetap ilmiah. Oke, yuk kita mulai dari kenapa saya tertarik banget sama topik ini. Jadi kalau kita pikir-pikir, Instagram itu sekarang udah jadi bagian dari hidup kita. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, pasti sempet tuh buka Instagram, lihat story, atau scroll feeds IG, atau DM teman, atau balas komentar. Nah, pernah nggak sih kalian itu merasa dekat banget nih, dekat banget sama seseorang yang sebenarnya cuma sering berinteraksi lewat Instagram. Misalnya, kamu suka balas story dia, dia juga balas story kamu, kadang ngobrolin hal-hal pribadi, kadang cuma saling kirim emoji, tapi lama-lama jadi curhat, lalu berasa nyaman banget. Nah, itu yang disebut intimate friendship. Intimate friendship merupakan hubungan pertemanan yang benar-benar dekat dan suportif secara emosional. Yang menarik, hubungan itu bisa terbentuk tanpa harus sering ketemu langsung. Bahkan hanya lewat Instagram, dua orang bisa saling merasa dipahami dan saling didukung. Jadi aku pribadi juga ngalamin hal yang gitu. Nanti aku akan ceritakan di tengah-tengah, karena itu cukup panjang dan cukup dalam. Tapi intinya karena fenomena kayak gitu, jadi aku makin sering berpikir nih, apa mungkin hubungan kayak gini dipengaruhi usia dan jenis kelamin? Misalnya, apakah anak-anak Gen Z lebih mudah bangun kedekatan emosional lewat Instagram karena mereka lebih aktif? Atau apakah perempuan lebih terbuka soal perasaan, jadi lebih banyak punya hubungan yang dekat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya mendorong aku untuk meneliti atau membahas topik ini di laporan saya secara ilmiah. Jadi saya akan masuk di laporan tinjauan pustaka saya. Jadi kita akan bahas sekarang konsep dasarnya, tapi jangan khawatir, ini santai aja kok. Oke, masuk aja langsung. Menurut beberapa ahli seperti Rice dan Sever, intimate friendship itu ditandai oleh 5 aspek. Yang pertama, self-disclosure atau berbagi hal-hal pribadi dengan nyaman. Yang kedua, emotional support atau saling mendukung saat kondisi emosional naik turun. Yang ketiga itu trust. Menurut aku trust ini yang paling penting ya, karena trust itu merupakan kepercayaan yang kuat terhadap satu sama lain. Jadi menurut aku kepercayaan itu yang paling penting terhadap satu sama lain. Yang keempat itu reciprocity atau hubungan yang saling timbal balik. Ingat, saling timbal balik, jadi dua orang tidak sendiri. Yang kelima, komitmen, di mana ada usaha untuk menjaga hubungan itu tetap dekat. Ini juga penting sih menurut aku. Tapi yang menarik dari semua itu, 5 poin itu semua bisa muncul lewat Instagram. Misalnya, kamu posting soal kamu lagi sedih dan ada teman yang langsung DM atau komen tuh XG kamu yang panjang dan kasih semangat, atau kamu selalu dapat reaksi dari orang yang sama setiap kali kamu posting. Jadi kalian jadi sering ngobrol deh. Nah, itu tuh bentuk emotional support dan bentuk reciprocity. Nah, dalam penelitian ini aku fokus pada 2 variabel demografi. Yang pertama yaitu usia. Usia itu Gen Z 18-25 tahun dan milenial 26-35 tahun, dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pastinya hanya 2 itu ya. Banyak yang bilang Gen Z lebih ekspresif, lebih sering story, sedangkan milenial itu lebih pasif. Tapi itu semua perlu dibuktikan pakai data ya, bukan cuma asumsi saja.
Jadi penelitian ini itu pakai metode kuantitatif deskriptif komparatif. Langkah-langkahnya itu aku buat kuesioner online dan sebar ke pengguna Instagram, di mana pengguna Instagram itu berusia 18 sampai 35 tahun, dan responden yang berhasil aku kumpulkan itu alhamdulillah ada 250 orang. Jumlahnya itu cukup besar untuk dianalisis secara statistik. Kuesionernya itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu bagian mengisi data demografi, usia dan jenis kelamin. Yang kedua itu ada bagian 39 item skala intimate friendship berbasis teori yang tadi aku jelasin tuh. Dan skala yang aku gunakan adalah skala Likert, yaitu 1 sampai 5. Yang 1 misalnya sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Contoh itemnya, saya merasa teman saya di Instagram mengerti perasaan saya. Apalagi setelah terkumpul, aku tuh olah pakai SPSS dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji beda atau independent sample t-test. Oke, langsung saja saya masuk di bagian hasil ya. Di bagian hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan itu inti dari laporan ini. Disinilah semua data yang saya kumpulkan akan kita bedah dan kita lihat apa yang sebenarnya yang bisa kita pelajari dari hasil penelitian ini. Yang pertama yaitu profil responden. Jadi pertama-tama kita lihat dulu siapa saja nih yang menjadi responden dalam penelitian ini. Totalnya itu ada 250 orang dan semuanya adalah pengguna aktif Instagram. Rentang usianya antara 18 sampai 35 tahun, yang artinya terdiri dari 2 kelompok besar, Gen Z usia 18 sampai 25 tahun dan milenial usia 26 sampai 35 tahun. Dari segi jenis kelamin, laki-laki itu mendominasi dengan persentase sekitar 65% laki-laki dan 35% perempuan. Ini menarik karena seringkali nih asumsi awal kita adalah perempuan lebih aktif di media sosial dalam konteks emosional. Tapi data ini justru laki-laki lebih banyak berpartisipasi ya. Kenapa begitu? Ya mungkin karena persebaran kuesioner lebih menyasar kelompok teman dekat atau jarak tertentu. Hal ini itu bisa jadi pertimbangan ya mungkin di penelitian selanjutnya. Mungkin bisa masuk di saran penelitian. Oke, aku akan masuk di deskripsi intimate friendship. Setelah itu kita lihat dulu skor intimate friendship secara keseluruhan. Skor tertinggi dalam skala Likert atau skala sampai 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu memiliki tingkat intimate friendship yang berada dalam kategori sedang hingga berada pada kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa Instagram memang punya peran besar dalam memfasilitasi hubungan pertemanan yang bersifat personal dan mendalam. Dari semua dimensi, self-disclosure dan emotional support adalah 2 aspek dengan rata-rata skor tertinggi. Artinya, banyak pengguna merasa nyaman untuk terbuka dan merasa mendapatkan dukungan emosional dari teman-teman Instagram mereka. Nah, sementara komitmen dan terus skornya cenderung sedang. Ini mungkin karena hubungan online seringkali terasa sementara atau kurang stabil secara emosional. Apalagi kalau belum pernah ketemu ya secara langsung. Jadi meskipun orang bisa dekat, tetap ada batasan soal rasa percaya dan komitmen jangka panjang. Hal ini bisa jadi bahan refleksi juga buat kita semua. Aku akan masuk di hasil uji beda, kayaknya aku udah terlalu banyak bicara ya. Sekarang kita masuk ke pengujian hipotesis. Pertama, kita lihat perbedaan berdasarkan usia. Di sini aku pakai uji T atau Independent Sample T-Test untuk membandingkan rata-rata skor intimate friendship antara Gen Z dan milenial. Hasilnya, nilai signifikansi p-value adalah 0,876.
Dalam analisis statistik, kita tahu bahwa nilai signifikansi di atas 0,05 berarti tidak signifikan. Artinya, tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik antara Gen Z dan milenial dalam hal intimate friendship di Instagram. Meskipun dalam deskripsi terlihat bahwa Gen Z sedikit lebih tinggi, tapi secara statistik itu belum cukup kuat untuk kita simpulkan sebagai berbeda. Padahal kan asumsi awal kita nih, Gen Z yang katanya lebih digital native, lebih terbuka, lebih sering main IG, kemungkinan besar akan punya hubungan yang lebih dekat juga. Tapi ternyata nggak sesignifikan itu. Apa artinya ini? Bisa jadi hubungan di media sosial itu lebih dipengaruhi oleh kepribadian atau cara berkomunikasi masing-masing, bukan umur. Bisa juga seiring perkembangan teknologi, milenial juga sudah cukup menyesuaikan diri dan punya cara tersendiri dalam menjalin hubungan dekat secara online. Untuk hasil uji beda berdasarkan jenis kelamin, kita lanjut ke perbandingan berdasarkan jenis kelamin. Hasil uji beda untuk gender menunjukkan hal yang mirip. Tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tingkat intimate friendship di Instagram. Ini cukup mengejutkan karena banyak teori menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih ekspresif secara emosional, lebih suka berbagi perasaan, dan lebih sering menunjukkan dukungan sosial. Tapi di sini data menunjukkan bahwa laki-laki juga mampu membangun hubungan emosional yang kuat secara online. Mungkin ini karena media sosial menciptakan ruang yang lebih nyaman untuk sebagian orang, termasuk laki-laki, buat lebih terbuka karena mereka tidak harus menghadapi secara langsung atau merasa dinilai seperti saat tatap muka. Nah, apa maknanya? Apa maknanya? Dari hasil tadi kita bisa tarik beberapa insight. Kedekatan tidak tergantung demografi. Yang pertama, hubungan dekat dan terbentuk di Instagram tidak tergantung usia atau gender. Ini memperkuat pandangan bahwa media sosial bersifat sangat personal, di mana dua orang dengan latar belakang apapun bisa punya hubungan emosional yang dalam selama ada interaksi yang jujur dan konsisten. Jadi jangan mikir, aku cowok, susah dekat sama orang, atau aku udah 30, pasti beda dengan anak 20-an. Enggak juga. Selama kamu aktif, terbuka, dan suportif, kamu bisa jadi sahabat dekat buat siapapun, bahkan meski cuma lewat story Instagram. Insight yang kedua, dimensi trust dan komitmen lebih rendah. Hal kedua yang menarik, aspek trust dan komitmen cenderung lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita bisa dekat lewat media sosial, kepercayaan penuh dan komitmen jangka panjang masih sulit dibangun secara digital. Dan ini bisa dimaklumi. Mengapa? Karena hubungan online seringkali terputus begitu saja. Kita mungkin dekat, tapi begitu akun IG hilang, atau dinonaktifkan, atau nggak aktif lagi, komunikasi bisa itu berhenti total. Jadi ada sisi rentan dalam hubungan online ini, yang mungkin membuat orang enggan percaya sepenuhnya. Insight ketiga, emotional support sangat kuat. Tapi sisi positifnya, emotional support justru jadi dimensi yang paling menonjol. Nah, ini artinya banyak orang merasa didukung secara emosional lewat Instagram. Dan kadang itu lebih penting daripada sekedar ngobrol basa-basi. Cukup dengan, aku dengerin kamu, atau semangat ya, itu udah bisa bikin orang merasa dihargai dan gak sendirian. Nah, jadi dari hasil dan pembahasan ini, kita belajar bahwa intimate friendship bukan sekedar hubungan offline. Instagram bisa jadi media yang powerful untuk membangun kedekatan. Tapi tetap, hubungan yang sehat perlu keterbukaan dua arah, bukan sekedar follow-followan, mutualan doang. Dan yang paling penting, hubungan yang dekat itu nggak tergantung kamu siapa, umur berapa, atau kamu laki-laki atau perempuan. Yang penting kamu hadir dengan tulus. Nah, sebelum lanjut ke kesimpulan, aku mau cerita sedikit. Jadi aku pernah punya teman, namanya Afi. Kita ini kenal dari SMA, tapi nggak pernah terlalu dekat, cuma kenal aja. Tapi sejak kuliah, entah kenapa kita mulai sering balas-balasan story di IG, mulai dari bahas musik, bahas buku, terus pelan-pelan cerita tentang kuliah, masalah keluarga, bahkan kesehatan mental. Lama-lama kami ngobrol hampir tiap hari, kadang lewat chat, kadang voice note,
Jadi tempat cerita yang paling aku percaya itu dia. Padahal kami udah bertahun-tahun gak ketemu langsung. Jadi aku tuh ingat banget waktu aku lagi stres karena ngerjain laporan, dia yang bilang, tenang aja, aku tahu kamu pasti bisa, kamu tuh orang yang kuat. Dan itu ngena banget, rasanya kayak didukung dari jauh. Hubungan itu benar-benar punya semua unsur intimate friendship. Ada keterbukaan, ada support, ada rasa percaya, dan komitmen buat saling hadir. Jadi hubungan itu masih ada sampai sekarang, dan itu terjadi sepenuhnya bukan cuma lewat Instagram tapi juga melalui WhatsApp. Nah dari situ tuh aku sadar nggak semua hubungan online itu dangkal. Kadang justru hubungan yang lahir secara digital bisa jadi lebih tulus dan lebih jujur. Jadi selanjutnya mungkin sekarang aku mau ajak nih teman-teman yang nonton buat mikir, pernah nggak sih kalian merasa lebih nyambung sama seseorang yang cuma kalian kenal dari IG? Kadang hubungan-hubungan yang tumbuh dari balas story bisa jadi jauh lebih tulus daripada teman sekelas yang tiap hari ketemu tapi nggak pernah nyapa. Jadi aku juga pengen tahu nih, kalian punya nggak sih sahabat Instagram yang kenalnya dari saling DM tapi akhirnya jadi sahabat curhat? Komen dong di bawah atau DM aku, kita bisa saling tukar cerita. Siapa tahu dari situ aku dan kamu juga bisa belajar soal makna hubungan yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini itu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk memastikan apakah data memenuhi syarat penggunaan uji parametrik. Namun hasil pengujian itu menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Nah, hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi P mean value yang lebih kecil dari 0,05 baik pada uji normalitas maupun uji homogenitas. Ada beberapa kemungkinan penyebab mengapa data dalam penelitian ini tidak normal. Salah satunya adalah karena mayoritas responden berasal dari kelompok usia yang sama, yaitu Gen Z, yang cenderung memiliki karakteristik serupa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut berkaitan dengan intimate friendship di Instagram. Ketika mayoritas responden memiliki pola jawaban yang mirip, maka distribusi data bisa menjadi berat berat sebelah atau tidak seimbang, sehingga tidak membentuk kurva normal. Selain itu, skala yang digunakan dalam kuesioner ini cenderung mengarahkan responden pada pilihan jawaban yang positif seperti setuju atau sangat setuju. Hal ini membuat data itu cenderung menumpuk di angka-angka tinggi dan bukan menyebar merata, yang akhirnya menyebabkan data tidak normal. Nah, faktor lain juga yang sangat berpengaruh adalah ukuran sampel. Dalam penelitian ini, jumlah responden itu cukup besar, yaitu sebanyak 250 orang. Nah, dalam statistik, semakin besar ukuran sampel, maka hasil uji normalitas menjadi semakin sensitif. Jadi artinya, perbedaan kecil saja itu bisa dianggap sebagai penyimpangan dari distribusi normal. Sedangkan untuk hasil uji homogenitas, data menunjukkan bahwa variansi antar kelompok berdasarkan usia dan jenis kelamin itu tidak setara. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh perbedaan pola menjawab antara Gen Z dan milenial, atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memahami atau merespon pertanyaan mengenai kedekatan emosional. Contohnya, kelompok Gen Z cenderung lebih terbuka dan aktif di media sosial, sehingga jawaban mereka pastinya lebih konsisten dan tinggi. Sementara kelompok milenial mungkin lebih variatif dalam menjawab karena adanya keraguan atau pengalaman yang berbeda, sehingga membuat variasi jawabannya lebih besar. Selain itu, jumlah anggota tiap kelompok juga tidak seimbang, di mana responden laki-laki lebih banyak dari perempuan. Nah, ketidakseimbangan ini juga berkontribusi terhadap tidak homogennya data. Jadi mungkin hasil uji normalitas dan homogenitas yang menunjukkan data tidak normal dan tidak homogen itu disebabkan oleh kesamaan pola jawaban responden, perbedaan karakteristik antar kelompok, serta sensitivitas statistik terhadap ukuran sampel yang besar. Meski demikian, analisis tetap dapat dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan statistik non-parametrik apabila memang diperlukan, atau tetap menggunakan uji parametrik dengan interpretasi yang pintar atau yang cermat.
Sekian dari saya. Sebelum kesimpulan, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengolahan data menggunakan SPSS untuk uji normalitas, homogenitas, dan uji beda. Nah, berikut nih ada beberapa langkah-langkah penjelasan rinci untuk setiap tahapan termasuk interpretasi hasil. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas kan bertujuan untuk memeriksa apakah data Anda berdistribusi normal. Asumsi normalitas ini penting untuk uji-uji parametrik seperti t-test dan ANOVA. SPSS ini menawarkan beberapa pilihan uji. Yang paling umum adalah uji Kolmogorov-Smirnov, lebih handal untuk sampel besar. Uji Shapiro-Wilk itu lebih sensitif untuk sampel kecil. Jadi langkah-langkah di SPSS yaitu yang pertama, masukkan data. Pastikan data Anda sudah diinput ke SPSS, lalu klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Pindahkan variabel yang akan diuji ke kotak Dependent List. Lalu klik Plots, lalu centang Normality Plots with Test. Jadi ini akan menghasilkan histogram Q-pilot dan hasil uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Lalu klik OK untuk menjalankan analisis. Perhatikan nilai signifikansi. Jika signya itu lebih dari 0,05, data dianggap normal. Kalau saya tadi tidak normal, jika sig 0,5 data tidak normal. Periksa histogram dan Q-pilot secara visual. Yang kedua, uji homogenitas varians. Uji homogenitas ini memeriksa apakah varians antar kelompok data itu sama. Jadi ini merupakan asumsi penting untuk ANOVA. Uji Levens adalah uji yang umum digunakan. Langkah-langkah di SPSS yaitu pertama, masukkan data. Jadi pastikan data itu sudah diinput termasuk variabel dependent dan independent. Lalu klik Analyze, lalu Compare Means, lalu One Way ANOVA. Jadi pindahkan variabel dependent ke dependent list dan variabel independent ke faktor. Lalu klik Option, lalu centang Homogeneity of Variance Test, lalu OK. Jadi OK ini untuk menjelaskan analisis. Jadi untuk interpretasinya itu kita perhatikan nilai sig dari uji Leven. Jika sig lebih dari 0,05, varians antar kelompok dianggap homogen. Jika sig kurang dari 0,05, varians itu tidak dianggap homogen. Nah, selanjutnya uji beda. Pilihan uji beda itu tergantung pada desain penelitian data. Ada uji T independen membandingkan rata-rata dua kelompok independen digunakan jika uji homogenitas menunjukkan varian homogen. Ada uji T yang bergantung membandingkan rata-rata dua kelompok berpasangan, misalnya pengukuran sebelum data dan sesudah perlakuan. Ada juga one way atau two way ANOVA ya, membandingkan rata-rata 3 atau lebih kelompok. Ini digunakan jika uji homogenitas menunjukkan varian homogen. Jika tidak homogen, pertimbangkan uji non-parametrik seperti Kruskal-Wallis. Nah, langkah-langkah di SPSS untuk uji T. Yang pertama, masukkan data. Jadi pastikan data sudah diinput, lalu analyze, compare means, independent sample t-test. Pindahkan variabel dependent ke tes variabel dan variabel independent ke grouping variabel. Lalu klik OK. Klik OK untuk menjalankan analisis. Jadi untuk interpretasinya itu perhatikan nilai signifikansi dan selisih rata-rata. Jika sig kurang dari 0,05, terdapat perbedaan signifikan antara kelompok. Jadi kesimpulannya itu pengolahan data menggunakan SPSS untuk uji normalitas, homogenitas, dan uji beda melibatkan beberapa langkah yang berurutan. Interpretasi hasil uji sangat penting untuk memastikan validitas kesimpulan penelitian. Jadi ini tuh sangat penting ya untuk memahami asumsi setiap uji dan memilih uji yang tepat berdasarkan penelitian dan karakteristik data masing-masing. Itu cuma tambahan ya, bagaimana cara saya mengolah data. Jadi jika asumsi uji tidak terpenuhi, pertimbangkan uji non parametrik sebagai alternatif. Kesimpulannya,
Dari hasil penelitian tadi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok usia dan jenis kelamin terhadap intimate friendship di Instagram. Jadi mungkin begini ya, artinya itu semua orang punya peluang yang sama buat menjalin hubungan dekat, asalkan mereka itu aktif, membangun komunikasi yang jujur dan saling mendukung. Jadi saran saya untuk penelitian selanjutnya itu tambahkan variabel seperti jenis konten yang biasa dibagikan atau status hubungan, mungkin misalnya sudah menikah atau masih jomblo gitu kan. Mungkin juga bisa gunakan metode kualitatif. Metode kualitatif mungkin seperti wawancara untuk mendapatkan cerita yang lebih mendalam. Nah oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, bukan cuma buat tugas saya, tapi juga buat membuka pandangan kita tentang hubungan sosial di era digital. Jadi yang penting bukan seberapa sering kita posting, tapi seberapa tulus kita hadir buat orang lain, ya meskipun lewat layar. Dan semoga kita semua bisa jadi sahabat yang baik secara online maupun offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.